Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Muhammad Arif Islami, NPM 1857051010, dan dua rekan saya, Muhammad Arsy Sobirin, NPM 1817051066, dan Ahmad Julio Rizky dengan NPM 1817051042. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang konstitusi di Indonesia terkait dengan kuis kedua pendidikan kewarganegaraan. Konstitusi. Konstitusi menurut KBBI adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Menurut ahli, suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Yang dikutip dari Miriam Budiarjo. Lalu, dalam bahasa Inggris, konstitusi atau constitution memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dari pengertian-pengertian yang sebelumnya saya sampaikan, dapat disimpulkan pengertian konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Lalu, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Dan yang terakhir, dapat pula diartikan sebagai deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu penjamin hak-hak manusia. Kemudian yang kedua ada menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Selanjutnya ada tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi ada dua. Yang pertama ada bagirmanan, yang dimana hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Yang kedua ada Sri Swemantri. Terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang ketiga pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya ada konstitusi demokratis. Konstitusi demokratis dibagi menjadi 4, yaitu jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, kemudian anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang ketiga ada pertanggungjawaban kepada rakyat, akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat, dan yang terakhir ada peradilan yang bebas dan mandiri. Berikutnya konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia, dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Di Indonesia ada 4 periode. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kemudian ada Konstitusi RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Yang berikutnya ada UUDS Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 saat Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia yang baru ini belum mempunyai undang-undang. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan UUD disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur,
negara Jawa Timur, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS Republik Indonesia 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Yang terakhir ada Undang-Undang 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Periode itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara mudah dan konsekuen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.